Halo, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian di hari ini? Pak Guru harap kalian baik-baik aja. Salam olahraga, salam sehat buat kita semua. Nah, di pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Pelajaran kita yang akan kita membahas di pagi hari ini adalah pelajaran 8, ya, menjaga kesehatan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Cara hidup yang baik, ya, cara makan yang bersih, cara olahraga yang baik. Nah, kita akan membahas di pertemuan pelajaran 8. Nah, oh ya, apa kabar kalian di hari ini anak-anakku? Apa kabar? Bagaimana dengan ujian kalian kemarin? Ya, Pak Guru harap kalian semua bisa mendapatkan nilai yang baik. Karena soal yang kemarin Pak Guru ambil, itu jawabannya semua ada di materi pelajaran 6 dan pelajaran 7. Ketika kalau kalian tidak memperhatikan baik-baik, ya, membaca baik-baik materi 6 dan 7, maka kalian tidak bisa menjawab dengan baik. Karena soal yang kemarin Pak Guru ambil, jawabannya semua terdapat pada pelajaran 6 dan 7, ya. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita di pagi hari ini, mari kita akan membuka, mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan. Nah, di sini Pak Guru sudah tunjukkan gambar-gambar yang berada di depan kalian ini. Ada berolahraga, makanan yang bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna, cara hidup yang baik di masyarakat, yang kita lakukan dan yang kita tidak boleh lakukan. Seperti ini, miras, ya, itu kita tidak boleh lakukan di masyarakat. Karena itu menimbulkan kesehatan yang tidak bagus, yang kesehatan yang sangat buruk. Nah, kita akan memulai materi. Oh ya, di hari ini Pak Guru tidak masuk di materi inti dulu. Pak Guru akan membuka sedikit wawasan kalian tentang menjaga kesehatan, pengertian kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Ya, sebentar kita akan bahas. Nah, yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pentingnya istirahat untuk menjaga kesehatan, ya. Yang berikut adalah menjelaskan bentuk-bentuk dan manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga adalah menjelaskan bentuk-bentuk dan manfaat mengisi waktu luang. Yang keempat adalah menceritakan bentuk-bentuk dan manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir adalah menceritakan bentuk-bentuk dan manfaat pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, yang berikut adalah kita memulai dengan pengertian kesehatan. Apa itu kesehatan dan manfaatnya, ya? Nah, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Nah, Pak Guru akan menjelaskan, membuka gambaran apa itu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Nah, di sini kesejahteraan fisik yang diartikan dengan kesejahteraan fisik adalah kesejahteraan tubuh kita, ya, fisik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Berolahraga teratur agar tulang kita bagus. Nah, itu yang termasuk dalam kesejahteraan fisik. Nah, kesejahteraan mental, ya. Kesejahteraan mental yang artinya kita selalu memiliki mental yang baik sama orang-orang yang merespon hal-hal baik terhadap kita. Contohnya, kita disuruh oleh orang tua, ya, Budi silakan bantu mama cuci piring dulu. Nah, kalau kita respon baik, kita pergi, iya mak, nanti saya pergi cuci. Nah, itu yang termasuk dalam kesehatan mental, ya. Yang berikut adalah sosial yang lengkap. Nah, kesehatan sosial yang lengkap ini adalah kesehatan tentang kehidupan kita sehari-hari, sosial, ya. Terdiri dari
olahraga yang baik, ya, makan makanan yang baik, mandi di air bersih, ya, jangan merokok, ya, selalu belajar, selalu berdoa. Nah, itu adalah kesehatan sosial yang lengkap. Nah, kalau kesehatan yang tidak bagus itu seperti apa? Nah, fisik kita tidak bagus, malas berolahraga, ya. Mental kita ketika mama bapak suruh kita, Budi nanti besok sama bapak kita pergi ke gereja ya. Nah, dan kalau Budi jawab, aduh bapak saya tidak mau, saya malas ke gereja. Ah, mama saya tidak mau, saya mau tidur saja, saya mau main HP saja. Nah, itu yang termasuk dalam kesehatan tidak bagus, ya. Termasuk mental yang tidak bagus. Nah, kalau sosial yang tidak bagus artinya kita selalu tinggal di daerah-daerah yang kotor, ya. Kita malas berolahraga, kita makan makanan yang tidak bersih, tidak sehat. Nah, itu adalah kehidupan kita sosial yang tidak bagus, ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan, ya. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan kita, baik individu, kelompok, ya, sosial, ya, dan lingkungan fisik yang kita tinggal. Nah, yang berikut adalah faktor perilaku individu yang mempengaruhi kesehatan. Ya, contohnya seperti Budi, ya, contohnya seperti Budi. Budi ini setiap hari dia minum minum mabuk, dia narkoba, ya. Pokoknya dia tinggal di lingkungan yang buruk. Nah, ketika kesehatan sudah tidak bagus, ya, Budi memiliki kesehatan yang tidak bagus, dia pergi mempengaruhi si Dimas, ya. Dia pergi mempengaruhi si Dimas untuk, ayo Dimas, mari kita pergi minum. Ayo Dimas, mari kita pergi merokok. Ayo Dimas, mari kita pergi narkoba. Nah, itu adalah pengaruh dari kesehatan yang tidak bagus, ya. Dia memiliki kesehatan yang tidak bagus, dia memiliki penyakit, dia pergi menyebar ke Budi. Nah, setelah Dimas sudah mengikuti Budi, nah, Dimas lagi dia pergi menyebarkan kesehatan yang tidak bagus juga ke teman-temannya, ke orang tua. Nah, itu yang termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perilaku individu, ya. Jadi orang itu kalau dia meminum mabuk, dia pergi ajak temannya, ya, untuk mabuk sama-sama, narkoba sama-sama. Ketika temannya itu sudah kecanduan narkoba, dia pergi ajak teman yang lain. Nah, itu adalah mempengaruhi seseorang dan orang banyak untuk memiliki kesehatan yang buruk, ya, dampak kesehatan yang kurang bagus. Ya, jadi itu yang termasuk dalam perilaku individu. Individu adalah masing-masing orang, ya. Seperti gambar di sini. Ini kalian perhatikan ini gambar ini. Seseorang ini yang lambang merah adalah dia sudah kesehatannya sudah tidak bagus, ya. Lambang merah, kesehatannya sudah tidak bagus, dia selalu minum alkohol, narkoba, dia mempengaruhi Dimas, ya. Dia mempengaruhi Dimas untuk sama-sama minum, sama-sama mabuk narkoba. Nah, setelah Dimas sudah mendapat penyakit, ya, kesehatan Dimas tidak bagus, Dimas pergi mempengaruhi orang lain lagi. Begitu juga terus menerus. Jadi kesehatan yang tidak bagus mempengaruhi orang itu sangat tidak bagus, ya. Dan Pak Guru harap kalian pada saat kalian dipengaruhi begitu jangan terpancing dengan omongan mereka, ya. Jadi andai saja teman kalian sering merokok, ya, teman kalian mengajak kalian untuk merokok, teman kalian mengajak kalian untuk minum, kalian jangan terpancing. Karena dampak dari merokok, dampak dari minum, dampak dari narkoba memiliki penyakit yang tidak bagus, penyakit yang mengganggu kesehatan kita, ya, atau
salah satu jenis penyakit yang menular ya, atau yang mengganggu kesehatan kita. Jadi andai saja kalau orang datang untuk mengajak kalian, jangan kalian mau. Kecuali orang itu ya sihat, dia mengajarkan kalian untuk melakukan hal-hal positif seperti pergi olahraga, pergi makanan-makanan yang enak. Ayo kalian pergi. Yang penting kalian harus ada punya izin dari orang tua, ya. Nah, jadi begitu. Jadi seperti itu perilaku individu yang mempengaruhi orang lain untuk merusak orang lain. Seperti begitu, ya. Nah, yang berikut adalah kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini mempengaruhi kesehatan kita, ya. Mempengaruhi kesehatan kita, kondisi sosial. Contohnya, ya, kita tinggal di masyarakat, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, ada sebagian masyarakat yang memiliki ya kehidupan sosial yang tidak bagus seperti yang tadi Pak Gor sudah jelaskan di yang pertama, ya. Jadi ada sebagian masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang tidak bagus, ya. Mereka minum, bertengkar, ya. Ketika kalau kalian melihat orang yang seperti begini, kalian harus menjauhi orang seperti begini, ya, yang sering minum mabuk, sering narkoba. Kalian harus menjauhi, ya, karena itu akan membawa dampak kondisi sosial, ya, yang mempengaruhi kesehatan kalian, ya. Jadi kalau kalian melihat orang seperti begini mabuk di pinggir jalan, kalian harus menjauhi, ya. Atau di dalam masyarakat, tetangga kalian mabuk, kalian harus menjauhi. Nah, jadi itu adalah kondisi sosial yang mempengaruhi kesehatan kalian. Yang berikut adalah perawatan kesehatan. Nah, perawatan kesehatan ini sangat penting bagi kita, ya, terutama keluarga, anak-anak, ya, terutama kita. Jadi yang mempengaruhi kesehatan juga adalah perawatan kesehatan. Ketika kita tidak pernah mau memeriksa imun tubuh kita ke dokter, pasti kita tidak bisa mengetahui penyakit-penyakit yang kita alami, ya. Jadi Pak Guru sarankan ketika kalau demam sedikit, ketika kalau ini harus kalian periksa di dokter supaya kalian juga mengetahui, oh, saya ini masih kurang di mana, saya ini kenapa sampai kepala saya sakit, ada apa sampai kepala saya bisa sakit. Jadi ini adalah yang mempengaruhi kesehatan kalian ketika malas berkoordinasi dengan dokter mencari tahu kesehatan kalian, ya. Nah, yang berikut adalah lingkungan fisik. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya. Sangat mempengaruhi. Nah, lingkungan fisik ketika kalau kita sudah tinggal, ya, kita tinggal di salah satu daerah, contohnya di daerah Papua, daerah Hamadi. Nah, kalau kita tinggal di daerah-daerah yang fisiknya kurang bagus, daerah yang selalu dengan sampah, daerah yang kadang orang menjemur ikan, ya, ikan bau, ya, daerah-daerah yang banyak sampah, banyak limbah. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kita juga. Mengapa? Kita tinggal di daerah situ, kita akan menghirup bau-bau yang tidak bagus. Kita akan menghirup bau sampah yang di samping rumah kita. Kita akan menghirup bau ikan-ikan yang sering orang jemur. Nah, karena itu kan bau busuk. Itu akan mengganggu kesehatan kita, ya. Jadi, lingkungan fisik juga perlu kita jaga, ya. Harus bersih, ya. Bebas dari polusi, harus bebas dari bau-bau yang tidak kita inginkan. Jadi di rumah kalian, Pak Guru harap kalian sering menyapu kalau ada sampah, silakan kalian membuang sampah, ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan. Nah, jadi seperti begini Pak Guru jelaskan sekali lagi, seperti begini faktor ini mengajak teman untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, itu mempengaruhi kesehatan, ya.
Jadi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, Budi dia sering minum Shopee, Budi dia sering minum alkohol, narkoba, dia pergi mempengaruhi Dimas, Dimas pergi mempengaruhi temannya, terus temannya mempengaruhi teman yang lain. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan kalian karena kalian sudah terjangkit dalam virus si Budi. Jadi Pak Guru harap ketika orang lain ajak kalian untuk minum, kena apa-apa, jangan pernah kalian mau ikut, ya. Jangan pernah kalian mau ikut. Nah, itu mengganggu, ya, faktor-faktor kesehatan kalian. Jangan pernah mau lakukan hal-hal seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Mau ikut teman untuk pergi berbuat sesuatu yang tidak baik, jangan. Kalian selalu berada pada tubuh yang sehat, ya. Ingat berdoa, ingat pesan orang tua. Kalau kalian sayang orang tua kalian, kalian selalu mendengar apa perkataan dari orang tua. Karena orang tua itu yang selalu membimbing kalian bersama guru. Begitu juga Pak Guru. Pak Guru selalu membimbing kalian bersama kedua orang tua kalian. Makanya kalian harus banyak berdoa, banyak belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, seperti kondisi sosial yang seperti Pak Guru sudah jelaskan tadi, ketika kalian berada di masyarakat, kalian melihat orang-orang yang ada mabuk, mabuk tak karuang, ya. Orang-orang ada minum, miras di pinggir jalan, kalian jangan terpengaruhi, ya. Kalian selalu berada di lingkungan yang bersih. Lingkungan yang baik, kalian selalu tepat pada dalam rumah, kalian jangan coba-coba menggabungkan diri kepada orang yang minum karena itu mempengaruhi kesehatan kalian untuk tidak bagus, ya. Yang berikut adalah perawatan kesehatan yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Kalian harus merawat kesehatan kalian agar tetap bagus, fisik kalian tetap bagus, ya. Jadi itu adalah perawatan kesehatan. Nah, ada gambar di samping adalah menunjukkan bahwa kita selalu rutin dalam menjaga kesehatan kita, ya. Olahraga yang baik, ya. Makan makanan yang sehat, bergizi, mengandung vitamin, makan sayur-sayuran, ya, dan minum air putih yang secukupnya. Banyak istirahatnya. Jadi itu semua untuk menjaga kesehatan stabilitas tubuh kita agar lebih baik, ya. Nah, terima kasih anak-anakku, pertemuan kita sampai di sini dulu. Salam sehat buat kita semua. Ingat berdoa, jaga kesehatan, dan jangan melawan orang tua, ya. Nah, jadi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, itu adalah gambaran dari menjaga kesehatan yang baik, pengertian kesehatan, ya, bagaimana kita hidup sehat di mata masyarakat, bagaimana kita makan makanan bersih, bagaimana kita jangan terpancing dengan sekelompok orang yang memiliki kesehatan yang tidak baik, ya. Jadi Pak Guru harap kalian sudah paham, kalian selalu tetap menjaga kesehatan di rumah kalian, di lingkungan kalian, ya. Jangan biarkan sampah-sampah karena melalui kehidupan fisik kalian di kehidupan sehari-hari kalian ketika ada sampah itu mempengaruhi kesehatan kalian juga. Jadi Pak Guru harap kalian selalu baik-baik aja di rumah. Tetap berdoa dan jaga kesehatan dan jangan pernah melawan orang tua. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita anakku. Nanti minggu depan kita akan membahas, ya, materi kita yang di buku, yaitu kebutuhan istirahat. Ya, minggu depan kita akan membahas. Pak Guru harap setiap kali materi yang Pak Guru kasih, kalian harus belajar dengan baik, ya. Kalian harus baca kembali karena nanti ulangan naik kelas nanti, ya. Pasti soal-soal Pak Guru ambil dari materi yang Pak Guru sudah jelaskan. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anakku. Kalian baik-baik aja di rumah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa